Selamat pagi Bu Popi, selamat pagi kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya James dan Karisa untuk mempresentasikan mengenai proposal PKMP kami. Langsung saja kita mulai dari bagian pendahuluan. Diabetes merupakan salah satu penyebab utama kematian penduduk dunia yang mendapat perhatian serius dari para pemimpin dunia saat ini. Pada grafik di bawah ini dapat diamati bahwa prevalensi diabetes mellitus di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 2,6%. Diabetes dapat menyebabkan banyak komplikasi. Salah satunya adalah ulcus diabeticum atau DFU. DFU merupakan luka terbuka di telapak kaki penderita diabetes yang cenderung sulit disembuhkan sebab adanya infeksi mikroba seperti bakteri dari kelompok Staphylococcus, Pseudomonas, Enterococcus, dan Citrobacter. Diabetes dan komplikasinya dapat membawa kerugian ekonomi bagi penderita diabetes dan keluarganya, sebab penderita DFU kronis harus menerima nasib untuk diamputasi kakinya guna meminimalisir penyebaran infeksi akibat DFU. Amputasi ini dapat berujung pada trauma, kehilangan pekerjaan, maupun penghasilan. Berkaca dari permasalahan ini, maka kami berpendapat bahwa DFU perlu disembuhkan sebelum menjadi semakin parah, yaitu dengan meminimalisir infeksi mikroba dan mempercepat regenerasi jaringan luka. Nanoteknologi merupakan teknologi yang sedang berkembang saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi antimikroba dari perak. Dalam pengembangan drug delivery, nanopartikel perak dapat dikemas dalam suatu matriks seperti dalam bentuk nanopartikel. Nanopartikel perak menjadi lebih stabil dan dapat dirilis dengan terkontrol, sehingga dapat menjadi obat DFU yang potensial. Perkembangan obat DFU di Indonesia saat ini masih terbatas pada penggunaan ekstrak tanaman sebagai bahan dasarnya, seperti Zingiberra, menggunakan jahe sebagai bahan dasarnya. Ada pula topikal merek luar negeri seperti Star AG yang menggunakan koloid perak sebagai bahan dasarnya. Koloid perak dinilai kurang efektif dalam penyembuhan DFU sebab tidak mengalami capping, sehingga kurang stabil, juga bersifat polidispersi. Berangkat dari problematika ini, maka kami mengusulkan sebuah penelitian guna menghasilkan nanokomposit berbasis kitosan yang mengandung nanopartikel perak dan ekstrak Acalypha indica. Diharapkan gabungan dari dua elemen ini dapat menghasilkan aktivitas antimikroba dan regenerasi jaringan yang maksimal, namun konsentrasi nanopartikel yang digunakan minimal, sehingga efektif dalam penyembuhan DFU. Berikut adalah tujuan dari penelitian yang akan kami lakukan. Sedangkan berikut adalah manfaat yang akan didapat dari penelitian yang akan kami lakukan. Bagian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Kami akan berfokus pada penelitian pengaplikasian nanopartikel perak sebelumnya. Pada tahun 2017, Hernandez melakukan perawatan DFU pada mencit diabetes dengan nanopartikel perak 1,8 mg per liter. Nanopartikel dapat menyembuhkan DFU setelah 25 hari perawatan. Lebih lanjut, Bal et al. Pada tahun 2015 telah berhasil melakukan produksi nanokomposit hidrogel perak. Dalam bentuk nanokomposit ini, nanopartikel terbukti lebih stabil dan dapat menginhibisi aktivitas bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan lebih baik, yaitu hampir mirip dengan kontrol positifnya yaitu antibiotik genetisin. Pada tahun 2015, Krauss et al. Melakukan enkapsulasi kurkumin dalam nanokomposit polimer perak, dan hasilnya mampu menutup luka pada mencit diabetes dengan lebih cepat, yaitu 14 hari perawatan. Hasil uji aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa nanokomposit termodifikasi ini efektif mengeliminasi bakteri penyebab infeksi seperti Staphylococcus aureus resistant methicillin serta Pseudomonas aeruginosa. Mengenal sedikit mengenai Acalypha indica lin, tanaman ini merupakan herbalier yang banyak terdapat di dataran tinggi Indonesia. Beberapa penelitian medis telah dilakukan, salah satunya adalah ADAF 2016, mendapati bahwa ekstrak etanol daun tanaman ini memiliki daya antibakteri yang kuat terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Sementara Kalimutu et al. Mendapati bahwa ekstrak metanol tumbuhan ini memberikan daya
menghambat aktivitas ulkus pada tikus yang diinduksi swim stress dan Phylorus ligatur cukup tinggi setara dengan standar famotidin. Dan diprediksi bahwa ulkusogenitas ini diakibatkan oleh alkaloid dan steroid yang dikandungnya. Sementara pada penelitian yang kami usulkan, kami hendak menggunakan ekstrak etanol dari daun Acalypha indica. Dan di tabel yang ada di bawah menunjukkan bahwa konten dari ekstrak etanol mengandung alkaloid dan steroid, bahkan fitokimia lainnya yang berperan dalam antibakteri dan anti ulkus. Selanjutnya adalah metode penelitian, terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama adalah preparasi ekstrak tanaman. Untuk Phyllanthus niruri, simplicia terlebih dahulu dihaluskan, kemudian dilakukan ultrasonic assisted extraction menggunakan etanol 80% untuk memperoleh ekstrak dengan konsentrasi 10%. Sementara untuk Acalypha indica dilakukan menggunakan prosedur yang sama, namun menggunakan berat yang divariasi, sehingga akan diperoleh ekstrak sebesar 5%, 10%, dan 20%. Selanjutnya adalah green synthesis nanopartikel perak. Ekstrak Phyllanthus niruri 10% diterah hingga 1 liter menggunakan etanol, kemudian ditambahkan substrat AgNO3 sebanyak 10 mili dengan terlebih dahulu menyingkirkan 10 mili ekstrak. Campuran sintesis yang diperoleh kemudian dipanaskan dan diaduk. Lalu dilakukan analisis spektrum UV vis untuk mendeteksi pembentukan NPAG. Lalu campuran diinkubasi selama 24 jam dan diikuti analisis spektrum UV vis kembali. Lalu dilakukan penambahan NaOH hingga terbentuk endapan merah kecoklatan yang mengindikasikan pembentukan NPAG. Lalu dikonfirmasi kembali dengan analisis spektrum UV vis. Dan diharapkan didapatkan puncak absorbansi pada 400 hingga 500 nanometer yang mengindikasikan adanya NPAG. Selanjutnya adalah pemanenan NPAG yang dilakukan dengan sentrifugasi. Sentrifugasi pertama menghasilkan supernatan yang kemudian akan disentrifugasi kembali untuk menghasilkan pelet yang mengandung NPAG. Pelet kemudian dicuci dan disimpan di eksikator hingga beratnya konstan, lalu dilakukan uji konfirmasi dan analisis morfologi, dan diharapkan didapatkan NPAG dengan bentuk spherical dan ukuran 50 hingga 100 nanometer. Lalu dilakukan preparasi nanokomposit kitosan perak. Bubuk kitosan dilarutkan dalam larutan asam asetat. Kemudian ke dalam setiap 200 ml larutan kitosan yang dihasilkan ditambahkan NPAG dengan variasi berat. Lalu dilakukan pengeringan untuk memperoleh lapisan NKKP dengan variasi konsentrasi. Lalu analisis morfologi dan gugus fungsi dan distribusi ukuran partikel dilakukan, dan diharapkan NKKP yang terbentuk memiliki karakteristik seperti bentuk spherical 50 hingga 100 nanometer dalam ukuran dan PDI di bawah 0,05. Lalu dilakukan enkapsulasi ekstrak AI ke dalam NKKP. 1 gram NKKP direndam dalam 100 ml ekstrak AI dengan kombinasi perlakuan seperti yang terdapat pada tabel. Kemudian NKKP ditiriskan dan dibilas, lalu dikeringkan dan dilakukan perhitungan presentase kapasitas loading dan presentase efisiensi enkapsulasi dibantu dengan spektrofotometer UV, dan diharapkan NKKP mengandung ekstrak Acalypha indica di dalamnya. Lalu dilanjutkan dengan uji daya antibakteri menggunakan metode agar well diffusion. Berikut ini adalah ilustrasi spot well dari plate yang kita gunakan. Objek uji yang digunakan adalah E. coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Dapat dilihat di sini ada 11 spot dalam total. Pada spot 1 akan diisi dengan kontrol positif, spot 2 adalah kontrol negatif, spot 3 hingga 6 adalah pembanding, sedangkan spot sisanya akan diisi dengan NKKP termodifikasi pada berbagai level kombinasi perlakuan sesuai yang telah dibuat di tabel perlakuan. Akan ada 3 kelompok sehingga akan ada 3 uji. Kemudian plate akan diinkubasi selama 2 hari dan diameter zona hambat akan diukur dan dianalisis dosis optimumnya. Kemudian uji aktivitas penyembuhan luka akan dimulai dengan induksi hiperglikemia pada tikus menggunakan alloxan monohidrat. Tikus yang berhasil diinduksi akan memiliki kadar glukosa darah di atas 126 mg per desiliter. Selanjutnya, induksi luka dilakukan dengan protokol Diepetro dan Burns. Setiap spot luka akan diisi dengan perlakuan sesuai yang tertera pada tabel, maksud saya pada slide. Lalu pemaparan obat dilakukan 1 kali per hari selama 2 minggu dan dilakukan perhitungan presentase wound closure. Untuk biaya dan jadwal kegiatan, untuk biaya total anggaran yang kami usulkan adalah sebesar Rp7.468.000 dengan rincian sebagai berikut. Lalu untuk waktu penelitian, total penelitian kami akan memakan waktu sebanyak 4 bulan dengan rincian kegiatan setiap bulannya adalah sebagai berikut, tertera di slide. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi.